dengan penuh ucapan syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi, shalom. Saya sungguh bersyukur, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Kita boleh belajar firman Tuhan bersama pagi hari ini. Tema kita hari ini adalah tantangan keluarga Kristen, ya, di tengah-tengah krisis. Untuk itu mari kita membuka Alkitab kita. Ada dua bagian Alkitab kita. Yang pertama kita belajar dari Mazmur pasal 90 ayatnya yang ke-12. Kemudian nanti kita membaca juga dari Mazmur 133 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Ayatnya sudah saya tayangkan di layar depan, mari kita membaca bersama-sama. Pertama Mazmur 90 ayat yang ke-12. Kita membaca bersama-sama perlahan-lahan, 1, 2, 3. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Selanjutnya saudara, mari kita membaca dari Mazmur 133 yang berbunyi demikian. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas bukit-bukit gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah ia memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Sampai demikian jauh pembacaan kita pagi hari ini. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan yang penting melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita hari demi hari. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sadarkah kita hari ini kita keluarga-keluarga sedang berada di dalam dunia yang tidak baik-baik saja. Dunia yang penuh dengan tantangan, dunia yang penuh dengan krisis. Ada banyak krisis, tetapi karena hari ini waktunya terbatas, saya hanya bicara tentang dua. Ya, kita dalam dunia yang mengalami krisis pertama, krisis ekonomi. Dan yang kedua juga nanti kita bicara tentang krisis relasi, hubungan di dalam keluarga. Antara suami istri, orang tua anak, menantu mertua, dan sebagainya. Nah saudara-saudara, berbicara tentang masalah ekonomi, ya saya katakan kita berada di dalam masa-masa kritis. Hari ini banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan. Saya beberapa kali ya ketemu orang, kita pelayanan di gereja, juga telepon, bagaimana bisnisnya? Waduh susah Pak, bisnis saya sekarang mengalami kemerosotan 70%, tinggal 30%, tolong doakan Pak. Ada lagi yang mengatakan, Pak saya sebentar lagi harus bangkrut, ya saya harus menutup usaha saya. Karena apa? Karena memang kondisi ekonomi yang membuat akhirnya saya tidak ada pemasukan sama sekali. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah dunia kita hari ini. Kemarin saya juga dengan Pak Edwin dan juga untuk dengan Pak Juanto jalan-jalan ke mall. Ya. Kalau saudara perhatikan di mall ya, ada banyak orang, tapi mereka biasanya cuma makan aja. Tokonya sepi, saudara pernah saya tanya ya, dulu di mall satu, gimana Mbak? Aduh sepi Pak, banyak orang yang jalan-jalan aja. Sampai ada istilah itu banyak yang rojali, ya tahu saudara, rombongan yang jarang beli. Itu katanya rojali ya. Ada yang namanya rohana, rombongan yang hanya nanya tok, gitu. Ini piro ya. Ada yang roh halus, rombongan yang hanya ngelus-ngelus tok barangnya ya, dipegang-pegang lihat, apike ya, tapi tidak beli. Nah saudara, inilah dunia kita, dan mungkin saudara alami itu. Saudara mungkin sekarang ini sedang terpuruk di dalam masa ekonomi, kesulitan, dan banyak yang akhirnya mereka tidak punya biaya untuk hidup. Akhirnya mereka depresi, mereka ketakutan. Akhirnya banyak yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Nah saudara, negara-negara kaya, negara-negara Amerika juga mengalami krisis. Utangnya banyak. Negara-negara Tiongkok juga demikian. Banyak perusahaan-perusahaan juga diambang kehancuran. Ya, Amazon, sudah tahu ya, Amazon.com beberapa tahun yang lalu mem-PHK ribuan karyawannya.
karena kondisi ekonomi yang sulit. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah kita hidup di tengah-tengah dunia yang ada banyak tantangan dan pergumulan, khususnya di dalam masalah ekonomi. Belum juga di masalah yang lain. Tadi saya katakan apa? Masalah keluarga. Banyak keluarga yang juga mengalami perceraian, mengalami kehancuran. Bahkan keluarga-keluarga yang kaya, ya. Sudah tahu itu bintang penyanyi yang terkenal Raisa, ya. Itu kan terkenal, ya, yang cukup kaya, cukup punya nama, tapi dia menggugat cerai akan suaminya. Kita tidak tahu apa katanya, memang tidak disampaikan, ini masalah pribadi dan sebagainya. Saudara, banyak keluarga-keluarga yang sedang diambang kehancuran. Saya juga menangani, ya, beberapa kali orang-orang yang mengalami hampir, ya, ada masalah konflik keluarga, dan kalau tidak diselesaikan itu mengalami perceraian. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, juga masalah orang tua dan anak. Saya juga pernah membantu menangani orang tua dan anak. Anak sama orang tuanya tidak akor, tidak mau saling bicara, ya. Anaknya itu kalau manggil papanya itu bukan papa, itu dia makhluk itu loh. Jadi saudara, karena apa? Karena ada kebencian. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah realita zaman yang sedang kita hidupi. Nah, hari ini saudara-saudara, kita tadi sudah membaca dari firman Tuhan. Di dalam Mazmur bicara tentang marilah kita menghitung hari-hari kita supaya kita memiliki hati yang bijaksana. Hati yang bijaksana itu bagaimana, saudara-saudara? Ya, hari ini kita akan belajar yang pertama, kita bijaksana di dalam hal ekonomi supaya kita tidak sampai akhirnya mengalami keterpurukan. Yang pertama, saudara, mari kita belajar jangan boros, belajar untuk rajin menabung. Ini penting, ya. Di tengah-tengah ekonomi yang sulit ini, tolong ya saudara-saudara, kalau kita biasanya lebih banyak pengeluaran daripada penghasilan, lebih besar pasak daripada tiang. Ayo kita belajar untuk belajar jangan boros dan rajin menabung. Belajar untuk hidup hemat. Bagaimana bisa hidup hemat? Ayo kita belajar untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan. Ada perbedaan loh saudara, ya. Barang yang dibutuhkan sama barang yang diinginkan. Kalau HP misalnya, itu kebutuhan atau keinginan? Kebutuhan, ya. Kita memang tidak bisa, ya, di dalam zaman teknologi yang penuh dengan pengembangan teknologi, masalah komunikasi. Kita tidak bisa lepas daripada HP. Oke, kebutuhan. Tapi kalau saudara beli HP yang merek, ya, yang baru keluar, iPhone lah, Galaxy lah, dan sebagainya lah, saudara, nah ini beda, ya. Mau yang baru keluar langsung mau beli, itu namanya apa? Bukan kebutuhan tapi keinginan. Itu perlu ditunda. Karena ada orang-orang sampai akhirnya apa? Saudara memaksakan diri. Karena kepingin yang terbaru, akhirnya dia tidak bisa membeli dengan uangnya sendiri, akhirnya ngutang sana, ngutang sini, dan sebagainya. Nah saudara, ayo kita belajar rajin menabung untuk menikmati akan masa depan kita yang penuh harapan. Kita sering mendengar pepatah, ya, di Indonesia itu menabung pangkal kaya. Kalau saudara ingin kaya, mulai menabung, ya, belajar tidak boros, beli barang-barang yang sesuai dengan kebutuhan, ya. Atau juga kalau beli barang-barang itu yang sale, tahu sale saudara, ya. Anak-anak saya mulai kecil kita latih itu, ya, beli barang-barang, kepingin ini, tunggu, ya, barang-barang itu kalau sudah diobral sale, ya, 70%, 80% baru beli. Ya, bersyukur, ya, sampai sekarang anak-anak saya mereka juga begitu, kayak beli barang itu mesti, wah, ma, pa, kita beli yang sale kok, ya. Mereka tidak boros. Karena apa? Karena keadaan dunia yang seperti sulit. Yang sulit seperti ini, kita harus mendidik anak-anak kita juga, diri kita memberi contoh, ya. Jadi kita perlu menabung. Saudara, orang-orang Tionghoa, Chinese, ya, mengapa dulu datangnya katanya cuma bondo, kaos oblong, celana pendek, tapi mereka bisa sukses, bisa kaya. Itu mereka kerja keras. Kadang-kadang banyak orang yang iri, ya, lu itu orang dia
Chinese itu, orang Tionghoa itu banyak uangnya. Dikira kita melakukan kejahatan. Enggak. Mereka kerja dengan jujur, kerja dengan keras, mereka dengan serius. Tapi yang membedakan apa mereka bisa kaya? Mereka pengeluarannya itu mereka hemat, saudara. Kalau misalnya dapat 1.000 misalnya, itu yang dipakai hanya 100. Kalau dapat 1.000 ya, yang dipakai 100. Yang 900 disimpan. Nah, ya. Jadi mereka makannya sembarangan, mereka makan tapi seperti itu. Makanya mereka bisa kaya karena mereka tidak boros. Dapat 1.000 yang dimakan berapa, saudara? 100, yang disabung 900. Tapi kalau anak-anak sekarang beda. Dapat 1.000 yang dikeluarkan berapa? 1.500, saudara. Lebih daripada pendapatannya. Akhirnya apa? Terilit dengan utang dan sebagainya. Ya, jadi itu harus diperhatikan. Yang pertama, kita harus jangan boros, harus menghitung hari dari kita, biarlah kita beroleh bijaksana. Yang kedua, saudara, juga di dalam bidang ekonomi. Nah ini, kita hati-hati di dalam hal utang, saudara. Boleh utang enggak? Kalau saudara bisnis, ya saya katakan harus hati-hati dalam hal berhutang, khususnya di bidang konsumtif. Tapi kalau untuk bisnis silakan, tapi kalau untuk beli ini, beli itu, jangan, ya. Yang konsumtif itu jangan. Tapi kalau memang saudara untuk mengembangkan bisnis, ini perlu modal lebih, saudara utang silakan, ya. Tapi harus hati-hati juga, saudara, di dalam hutang jangan sembarangan. Saya mengikuti beberapa ahli, ya, di dalam bicara masalah hutang. Dia katakan begini, porsi hutang yang sehat itu di bawah 30% dari pengeluaran tiap bulan. Jadi kalau saudara pemasukan pengeluaran tiap bulannya misalnya 1 juta misalnya, maka hutang saudara jangan lebih daripada 300.000. Ada orang saudara lebih itu, bahkan melebihi ya daripada jumlah. Nah kalau lebih itu susah ya. Saudara sekarang ini hati-hati juga di dalam hutang ya. Jangan saudara utang-utang online. Gampang ya. Sekarang melalui HP saudara langsung, wah ini cepat bisa. Memang cepat saudara. Tapi setelah itu saudara mumet ya. Karena apa? Karena kalau saudara tidak bisa membayar, saudara ditagih. Dan sekarang ini keras sekali mereka pakai debt collector. Banyak saudara orang-orang yang terlilit hutang online. Karena apa? Karena mereka tidak hati-hati. Memang gampang tapi mumet saudara. Ya, bahkan ada banyak hamba-hamba Tuhan juga seperti itu ya. Saya juga pernah tahu hamba Tuhan itu dia mau beli laptop baru dan sebagainya, tidak punya, akhirnya dia pinjaman online. Akhirnya saudara waktunya bayar dia tidak bisa bayar. Wah itu debt collector mendatangi gereja, itu majelisnya ya dilapori dan sebagainya. Wah sampai kaget saudara. Akhirnya terpaksa ya hamba Tuhan ini dia harus dikeluarkan dari gereja karena tidak menjadi berkat, justru menjadi batu sandungan ya. Jadi saudara kita harus hati-hati di dalam hal utang ya. Utang kalau saudara siap untuk melunasi, khususnya di dalam penggunaan kredit card saudara ya. Saya juga pakai kredit card, tapi saya tahu, istri saya tahu ya, karena yang ngurusi biasanya istri saya. Ya, kita nanti kalau waktu jangkanya sudah jatuh tempo ada uang pasti ya. Jadi kalau tidak ada jangan coba-coba saudara ya. Ada orang yang terlalu berani, gesek, tapi kemudian bulanannya saudara stres. Akhirnya apa? Gali lubang, tutup lubang ya. Akhirnya memakai uangnya untuk supaya dapat uang banyak ke judi online dan sebagainya. Jadi hati-hati ya Bapak Ibu, hutang boleh kalau saudara pakai untuk usaha, bukan untuk konsumtif. Ya, tapi kalau konsumtif jangan. Kita belajar harus menahan diri ya. Kemudian yang ketiga, di dalam bidang ekonomi apa saja? Nah ini, siapkan dana darurat dan investasi. Dana darurat itu
Menurut ahli ekonomi, saya ini bukan ngarang tapi saya belajar dari membaca buku-buku ahli ekonomi mengatakan dana darurat itu idealnya adalah 3 atau 6 kali dari pengeluaran tiap bulan. Jadi kalau saudara pengeluarannya tiap bulan 1 juta misalnya, saudara paling tidak ya sudah nabung-nabung, paling tidak saudara punya 3 juta atau 6 juta. Itu dana darurat. Itu penting saudara ya. Jadi ini makanya tadi saya katakan pentingnya nabung. Dari mana? Untuk ini. Uangnya dari mana? Dari penghasilan tadi ya disimpan sampai kalau saudara sudah punya 3 atau 6 kali pengeluaran tiap bulan itu sudah aman ya untuk investasi, untuk dana darurat. Kemudian saudara investasikan uang Anda pada sesuatu yang aman, bukan bersifat spekulasi. Hati-hati ya. Judi ataupun falas, banyak orang yang valuta asing ya, ada yang main saham di internet dan sebagainya, hancur-hancuran saudara. Memang kalau kalau saudara main judi online juga itu sekarang dikasih modal dulu. Wah, kan seneng kan saudara ya, dikasih 5 juta free. Kemudian saudara pakai itu, wah pertama menang saudara. Tapi kemudian lama-lama, wah seneng main lama-lama kalah. Nah tapi kalah ternyata tidak berhenti. Orang Jawa bilang manasi ya. Wah sudah panas, akhirnya uangnya yang dapat dari judi online habis, uangnya sendiri keluar. Nah akhirnya uangnya sendiri terkuras habis. Nah saudara-saudara hati-hati ya. Jadi kita jangan memakai itu untuk judi online atau valuta asing. Kemudian juga hati-hati jangan tergiur penawaran investasi dengan bunga yang tinggi. Banyak saudara hari ini orang-orang Kristen mereka tertarik ya. Ini di sana ada investasi. Saya juga pernah menangani seorang ibu. Dia mau pensiun ya, dia punya dana. Wah, seneng. Dia ada temannya nawarkan, "Ayo, kamu kalau di sini enak. Nanti kamu bisa dapat passive income, artinya tiap bulan kamu dapat bunga dan sebagainya." Itu cukup besar, saudara. Nah, saudara, ternyata dia terpengaruh. Akhirnya dia tanamkan uangnya berapa M begitu. Betul, bulan pertama, kedua, ketiga seperti yang dijanjikan bunganya diberikan. Bulan keempat saudara, uangnya dibawa caw, ya, dibawa lari. Waduh, dia stres, dia bingung gimana saya ini mau pensiun dan sebagainya. Jadi tolong ya Bapak Ibu hati-hati. Sekarang kalau ada investasi di atas bunganya bank itu banyak bohongnya. Jadi jangan kita tergiur, hati-hati ya. Karena banyak orang-orang yang akhirnya menderita gara-gara terlilit investasi ya terlilit daripada satu usaha-usaha investasi yang bodong ya, hati-hati itu. Nah kemudian jangan lupa saya minta saudara siapkan dana untuk apa? Untuk belikan asuransi kesehatan dan investasi. Ya sekarang kan banyak ya asuransi yang bukan hanya khusus kesehatan, tapi juga ada investasinya. Kenapa saudara? Karena hari ini semakin banyak macam penyakit semakin berkembang dan juga biaya pengobatan itu tidak murah. Lupa kan ada BPJS, oke. Tapi kasusnya ya saudara mungkin dengar juga BPJS itu pelayanannya tidak yang seperti kita harapkan. 3 hari masuk rumah sakit, 3 hari saudara keluar sembuh tidak sembuh harus keluar karena mereka tidak mau bayar. Sampai di Malang juga ada yang mau pasang ring saudara ya. Tunggu dulu ya, harusnya tunggu beberapa hari. Akhirnya game over orangnya saudara. Meninggal. Karena tidak keburu. Jadi saya seringkali juga ngomong sama rekan-rekan hamba Tuhan, ayo kita kalau bisa ya sisihkan uang, belilah asuransi, investasi ya untuk masa depan anak-anak kita. Sekarang gereja-gereja juga susah ya. Kalau hamba Tuhannya sakit itu ya kalau gereja besar oke, tapi kalau gereja kecil kasihan. Jadi saya katakan ayo coba ya, dan puji Tuhan ya banyak hamba Tuhan mereka juga mulai beli asuransi yang ada investasinya dan sebagainya. Jadi itu saudara perlu perhatikan ya, siapkan dana darurat dan juga investasi. Kemudian yang keempat saudara, nah ini jangan lupa kita diberikan oleh Tuhan talenta, kita coba mulai mencari tambahan.
Jangan menyia-nyiakan waktu yang Anda berikan dan juga ada peluang-peluang. Ayo, kalau saudara punya talenta, potensi yang Tuhan berikan kepada saudara, pakai itu, kembangkan itu untuk menambah penghasilan. Memang saudara, kalau zaman dulu jadi ibu rumah tangga cukup ya karena suaminya, tapi sekarang rasanya agak susah karena tuntutan itu berat. Makanya seringkali saya ngomong sama anak-anak muda ya, kamu tuh masih kecil-kecil, masih muda-muda, belum apa-apa, pacaran. Pacaran gampang, menikah gampang, tapi iuran bulanannya mumet, saya bilang. Ya toh, karena biaya hidup tidak murah saudara. Jangan jauh-jauh bicara tentang make up-nya wanita. Itu mahal sekali sekarang ya. Kalau bedaknya aja, masa mau bedak yang sembarangan ya. Zaman dulu ada bedak Doris ya toh. Udah ya, udah. Bedak Viva dan sebagainya. Dan tidak mau sekarang paling sedikit Ultima 2, Lancome, wah ya. Lipstiknya juga begitu dan sebagainya. Tidak murah. Saya ngomong sama anak muda, ayo kamu kerja dulu baru pacaran. Jangan apa-apa, anaknya orang dimakani apa. Kalau apalagi punya anak. Anak sekarang ini rewel saudara ya. Kalau mereka Bapak butuh susu, minum susu, anak-anak sekarang tuh tidak mau yang susu dalam negeri, minta yang import saudara. Kalau susu yang dalam negeri mencret katanya. Nah, ya, jadi yang minta merek-merek dan sebagainya. Makanya biaya hidup itu berat. Nah saudara, ayo Anda masih ada waktu, sedang bekerja dan sebagainya, istri juga ada waktu. Ayo kembangkan bakatmu, bikin kue ya. Mungkin saudara bisa bikin kue, makanan yang akhirnya saudara bisa jual melalui online ya. Jadi hari ini banyak orang-orang yang mendapatkan penghasilan ternyata dari apa? Dari online. Open PO ya, bikin roti, bikin kue, bahkan makanan-makanan. Tapi makanannya yang namanya itu sekarang yang aneh-aneh saudara ya. Jangan bakmi pangsit mie goreng biasa, itu tidak terlalu banyak sudah saingannya ya. Ada orang pakai nama bakmi judes ya, pangsit mie janda rewel, wah, macam-macam saudara ya. Itu ternyata laris saudara ya, laku. Di Cungkok di China itu juga ada mie jangkrik gitu. Itu ternyata betul ada jangkriknya saudara ya. Mie ulat, nah jadi ada ulatnya saudara. Tapi itu yang laris, jadi yang agak aneh-aneh, cobalah berinovasi gitu. Tapi yang saya ingin katakan saudara, jangan puas. Ya, hanya cukup penghasilannya suami, nah, Anda kembangkan diri. Mumpung ada waktu daripada saudara main TikTok terus tiap hari, buat apa gitu. Ayo kembangkan diri. Bakat saudara memang harus kerja ya, harus memang tenaga dikeluarkan dan sebagainya. Tapi tidak apa-apa untuk masa depan keluarga saudara. Ya, jadi itu saudara kita perlu bijaksana di dalam hal ekonomi. Tadi dikatakan ya oleh firman Tuhan, biarlah kita menghitung hari-hari kita supaya kita memiliki hati yang bijaksana. Nah sekarang kita bicara tentang hal dalam keluarga. Tadi dikatakan oleh Mazmur 133 ayat ya yang kita baca tadi, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara diam bersama dengan rukun. Jadi saudara-saudara kita rindu memiliki keluarga yang rukun. Tapi hari ini tadi saya katakan ya banyak keluarga-keluarga yang diambang kehancuran. Mazmur katakan keluarga yang rukun itu ternyata baik dan indah. Baik itu artinya apa? Kondisi di dalam keluarga itu menyenangkan. Rumah tangganya seperti surga. Home sweet home. Jadi suami betah di rumah, istri betah di rumah, anak betah di rumah. Nah, karena apa? Karena ada kerukunan. Jadi keluarga yang rukun itu ternyata baik. Kondisi yang kondusif. Bukan hanya baik, tetapi juga sungguh alangkah baiknya dan indah. Ternyata saudara, kalau keluarga kita ini harmonis, dilihat orang luar menjadi kesaksian yang positif, menjadi kesaksian yang baik. Itu anggota ya keluarganya anggota GKA Elion, wah mereka luar biasa ya, rukun ya. Apa ya rahasianya? Nah, akhirnya kita bisa menjadi berkat bagi mereka. Kita bisa menyalurkan berkat, menceritakan tentang karena kita punya Tuhan, kita punya Yesus dan sebagainya. Tapi ternyata saudara sangat disayangkan banyak keluarga-keluarga yang jadi batu sandungan. Ada satu
keluarga tinggal di satu daerah ya, tinggal di satu kompleks, itu didatangi oleh RT-nya, saudara. Karena apa? Karena ternyata tiap hari rumahnya itu piring terbang, sepatu terbang ya, rame saudara. Tetangganya berpekan lapor RT. Didatangi RT-nya, dikasih tahu, ibu, bapak tolong ya, ini. Tapi enggak mempan, tetap saudara tiap hari rame, ya, cekcok. Sampai RT-nya itu datang ke pendetanya ke gereja, saudara. Bapak tahu ini ya, bapak ini, dan ibu ini. Oh iya, itu jemaatnya bapak ya. Oh iya, ada apa? Pak tolong kasih tahu Pak, dia itu sering bikin onar di tetangga-tetangganya, terganggu Pak. Nah saudara ya, akhirnya apa? Tidak indah, tidak menjadi kesaksian. Nah ya saudara, hari ini kita belajar dari Mazmur 133. Supaya baik dan indah kita harus memiliki kerukunan. Bagaimana caranya? Yang pertama dikatakan belajar seperti minyak di atas kepala. Minyak ini adalah anointed oil, minyak urapan. Kepalanya siapa? Kepalanya Harun. Harun sebelumnya dia adalah orang biasa. Tapi ketika kepalanya dituangi dengan minyak, maka dia diangkat menjadi pemimpin, menjadi imam. Dan diterima sebagai pemimpin rohani daripada kaum Israel, orang-orang Yahudi. Jadi saudara, minyak ini bicara tentang menerima. Saya dulu, Pak Yohanes dulu ya, sebelum ya ditahbiskan pendeta biasa. Tapi saudara, Pak Yohanes ditahbiskan pendeta, saudara sekarang menerima sebagai apa? Sebagai gembala sidang saudara, pendeta saudara dan sebagainya. Jadi saudara, minyak urapan ini melambangkan apa? Penerimaan. Nah saudara yang dikasih Tuhan, ini dikaitkan dengan keluarga yang rukun. Ternyata pemazmur ingin katakan, kalau pasutri pasangan suami istri mau menerima mau menciptakan kerukunan, belajar saling menerima. Bukan hanya menerima kelebihan, kalau menerima kelebihan gampang ya. Oh, suami saya ganteng, suami saya kaya, oke. Tapi yang sulit menerima kekurangan. Saudara, suamimu bukanlah Superman ya. Istrimu bukanlah superwoman, mereka ada kekurangan, ada kelemahan. Kita harus belajar mau menerima apa adanya. Dulu waktu pernikahan kan bersumpah ya, aku mau menerimamu, mengasihimu dalam keadaan kaya maupun sugih, kaya maupun miskin ya, kaya maupun sugih apa doa ya saudara ya, sehat maupun sakit dan sebagainya. Artinya apa? Kita harus menerima kekurangan, itu tidak gampang. Ada saya menangani dulu ya, seorang istri mau meninggalkan suaminya. Saya tanya, ada apa kamu kok mau meninggalkan suamimu? Tidak tahan Pak, banyak kesalahannya Pak, kekurangannya banyak Pak. Apa kekurangannya? Dia ternyata besoknya datang lagi membawa kertas 10 lembar, kertas folio saudara. Isinya daftar kekurangannya suaminya, mulai dari atas sampai bawah, sampai 10 lembar. Itu mulai dari bangun pagi sampai malam tidur, dicateti kabeh ya. Mau kalau tidur ngorok ini. Wah semua dicateti kabeh. Saya bilang makanya kamu tidak bisa damai, tidak rukun. Karena kamu mencari kelemahan suamimu, dicari-cari pasti ketemu. Saudara ingat ya, pasanganmu, suamimu, istrimu tidak sempurna. Kalau dicari kesalahannya selalu ada, sama dengan kita. Tapi kita belajar ya seperti Kristus yang menerima kita apa adanya. Kita orang berdosa tapi Tuhan terima kita. Nah demikian juga dengan keluarga. Ayo suami istri belajar menerima. Menerima apa? Menerima kekurangan. Kita juga menerima apa? Menerima perbedaan. Laki-laki sama perempuannya ternyata berbeda loh saudara. Bedanya apa? Banyak hal. Misalnya laki-laki pakai logika, perempuan pakai emosi. Laki-laki itu biasanya kalau ada masalah tenang, kalau perempuan itu kalau ada masalah, wah cepat emosi ya. Misalnya rumahnya suatu hari tiba-tiba ada kemasukan tikus misalnya. Nah, yang teriak-teriak dulu siapa biasanya? Kan istri kan ya, papa tikus. Suaminya hanya lihat tok ya. Loh kok dilihat itu, saya tak pikir aku. Dari mana tikusnya masuknya ya lah. Jadi mikir, lo cek suwe nih mikir ya.
Kalau perempuan kan enggak ya, wah langsung gini, ayo Pak, ayo. Memang begitu, beda. Laki-laki sama perempuan. Lalu juga bicara tentang emosi ini lain ya, nonton film, nonton drakor, adegannya sedih ya, ini istrinya nangis. Suaminya biasa aja kan, kalau suami kan pakai logika, tidak terlalu Lalu akhirnya apa yang jadi masalah ketika tidak bisa terima perbedaan ini. Akhirnya suaminya negur istrinya, "Ma, kamu tuh kembeng kamu tuh aja kok nangis kamu, gitu aja kok. Apa aku memang kepingin nangis kok." Rame. Jadi gara-gara nonton drakor. Atau sebaliknya istrinya marahi suaminya, "Pak, kamu kok nangis sih? Nangis kok kamu. Ini kan sedih kan, acaranya adegannya kan." Nah, itu. Jadi saudara, gara-gara itu rame nonton TV, akhirnya lama-lama tidak nonton TV, saudara. Ya. Ada perbedaan, harus diterima ya. Laki-laki itu sedikit bicara, wanita itu lebih banyak bicara. Itu biasa, tidak apa-apa, saudara ya. Ada yang mengatakan wanita itu kalau satu hari itu ngomong sama laki-laki beda. Kalau laki-laki itu cuma 3.000 kata, kalau perempuan 9.000 kata katanya ya. Jadi 3 kali lipat, saudara ya. Makanya saya seringkali ngomong sama ibu-ibu, kalau bisa itu keluar ya, ketemu orang, ngomong ya, supaya stoknya rada habis, saudara ya. Kalau enggak gitu, wah, ya bayangkan ya 10.000, 9.000 kata, wah. Tapi enggak apa-apa, itulah perbedaan ya. Laki-laki jangan ibu-ibu minta suaminya harus ngomong banyak, enggak bisa. Karena sedikit, apalagi kalau pendeta itu biasanya pendeta itu kalau keluar kan besuk ketemu orang ngomong-ngomong, pulang kan malas ngomong ya. Karena stoknya habis, saudara ya. Saya juga gitu kadang-kadang istri saya, "Kamu enggak mau ngomong apa ya?" Bukan enggak mau ngomong, sudah habis, saudara ya. Memang begitu, tapi kita belajar itu diterima. Untuk menerima, kalau tidak ada perbedaan itu akan susah ya. Sama juga orang tua dan anak harus belajar saling menerima. Ya, orang tuamu manusia biasa. Saya walaupun pendeta, istri saya hamba Tuhan, saya sering kan ngomong sama anak-anak saya, kami walaupun hamba Tuhan kami ada kelemahan, ya. Kami tidak sempurna. Akhirnya ya bahkan anak-anak saya sering juga menasihati ketika kami ada masalah dan sebagainya. Nah, saudara, ayo papa, mama belajar juga menerima anak-anak kita. Anak-anak kita ada kekurangannya. Banyak anak-anak yang mengalami luka batin. Karena apa? Karena orang tua itu suka membanding-bandingkan. Kamu tidak kayak cecemu, kamu tidak kayak kokomu, kamu tidak bisa apa-apa, gobloknya pol. Wah, sudah goblok pol, saudara. Hati-hati ya, akhirnya itu luka. Banyak anak-anak hari ini minder. Kenapa? Karena luka batin. Kenapa? Karena orang tuanya selalu suka membanding-bandingkan kata-kata yang memojokkan, menjatuhkan. Ya, orang tua belajar ya, terima anakmu apa adanya. Orang tua, anak-anak juga harus belajar menerima orang tuamu itu yang terbaik sebenarnya, walaupun ada kekurangannya. Ada seorang ibu bilang sama saya, "Pak, tolong kasih tahu anak saya, Pak. Masa dia bilang sama saya, 'Ma, aku kok gak lahir di rumah tangga, Ma ya?' Loh. Saya sedih, Pak, dia ngomong gitu, Pak. Dia tidak bisa menerima saya. Mungkin tetangganya itu mungkin lebih kaya dan sebagainya. Saya ingatkan sama anak-anak ini, kamu tolong perhatikan orang tuamu itu terbaik. Kelihatannya memang rumput di tetangga kelihatannya lebih hijau, tapi itu bukan rumput asli itu. Ya. Kelihatannya begitu, kamu masuk keluarga sana belum tentu bahagia, saya katakan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, ayo ya kita belajar untuk saling menerima. Jadi seperti minyak di atas kepala. Yang kedua, bukan hanya di atas kepala, minyak itu meleleh ke janggut. Jadi saudara-saudara, minyak yang tadi di kepala meleleh ke janggut. Kita di sini tidak ada yang punya janggut ya. Orang-orang Timur Tengah itu mereka orang-orang Arab ya, orang-orang Yahudi itu mereka ada janggut. Janggut itu sebenarnya sama dengan rambut, perlu dirapikan.
Tadi kalau saudara kalau rambutnya panjang ya, saudara rambutnya itu suka naik-naik. Tadi mau pergi gereja dikasih apa? Kan dikasih spray atau minyak rambut supaya apa? Rapi, supaya tidak kelihatan awut-awutan. Nah, ternyata Harun ini itu dipakai minyak urapan yang turun ke janggutnya dipakai untuk apa? Merapikan janggutnya supaya tidak awut-awutan, supaya dia akhirnya pemandangan ya wajahnya itu tidak terganggu karena janggutnya tidak karu-karuan. Nah, saudara, bagaimana kita bisa menciptakan kerukunan? Yang kedua, kalau tadi yang pertama belajar saling menerima, yang kedua belajar saling merapikan seperti minyak yang ada di janggut. Saudara, saya ingin jujur katakan ya bahwa Pak Sutri, walaupun siapa dia, termasuk saya pun ya sebagai hamba Tuhan, ya saya dan istri sering konflik, itu biasa, itulah hidup. Kita hidup dalam dunia yang masih penuh dengan keinginan yang berbeda, harapan yang berbeda. Kita masih ada konflik, gegeran, tukaran, itu biasa, saudara. Orang tua anak juga begitu ya, ada konflik, biasa. Itu kita tidak bisa dihindari. Nanti kalau kita sudah di surga aman ya, tidak akan bertengkar. Tapi masih dalam dunia, ayo jujur. Siapa yang katakan, Pak saya tidak pernah bertengkar Pak, saya tidak pernah konflik sama suami saya, istri saya, itu omong kosong. Kita pasti. Tapi saudara, bedanya apa kita dengan orang lain? Kita belajar untuk kalau ada masalah segera dirapikan, diselesaikan dengan kasih. Jadi harus cepat diselesaikan sehingga akhirnya jangan timbul perpecahan, akhirnya perceraian. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, konflik ada, tidak apa-apa. Jangan kita takut konflik, hadapi, diselesaikan. Masalah kecil harus diselesaikan ya. Masalah kecil jangan tambah digede-gede no. Ada orang masalah kecil dibesar-besarkan. Kita akhirnya rame ya, masalah sepele jadi gede. Misalnya masalah sepatu ya, yang kotor, suami pulang kerja kena hujan-hujan, kena apa itu lumpur dan sebagainya, masuk rumah suami istrinya mulai pagi sampai sore itu bersih-bersih rumah bersih. Enak-enak suaminya masuk rumah pakai sepatu kotor. Istri marah, nggak apa-apa, boleh nggak boleh, tapi ada caranya. Jangan menyerang pribadi, tapi fokus kepada masalah. Ngomong sama suaminya, Pak, tolong ya sepatunya itu ditaruh yang rapi. Aku ini capek ya mulai pagi kerja bersih-bersih rumah. Kan kelihatan bersih kan rapi. Ayo Pak, tolong ya sepatunya ya. Tolong itu dilap ya yang kotor. Nah, itu kan tidak apa-apa. Suami yang normal pasti ngerti kan. Pasti itu ya wis, dia taruh sepatu yang betul dan sebagainya. Tapi seringkali masalah sepatu rame gara-gara apa? Istrinya nyerang pribadi. Pak, kamu tuh loh pakai sepatu kotor. Memang turunannya kamu makmu, engkongmu, bapakmu loh. Apa urusannya sama engkongnya? Sama emaknya? Gara-gara sepatu rame sudah. Jadi kecil, jadi gede. Karena apa? Karena kita menyerang pribadi. Itu penting ya saudara. Jadi tolong perhatikan itu. Jangan juga kalau saudara konflik jangan libatkan orang lain. Tambah gede saudara ya, ngomong sama tetangganya, oh jangan saudara ya. Ada seorang istri dia gak suka sama suaminya, cerita sama tonggone ya, wah suamiku gini, lo buat apa saudara? Sampai hal-hal yang pribadi diceritakan, suamiku lo gini, orangnya wis nemen mek turu ngorok, sampai tidur ngorok diceritakan saudara. Sampai ada suatu hari ada tetangganya itu ketemu suaminya cerita, katanya nyonyamu kamu mek tidur ngorok ya? Oh ya cerita, nyanyaku cerita gitu. Iya, oh enggak apa-apa. Mek aku laki-laki ngorok ya biasa, timbang nyonyaku mek turu ngiler. Nah malah elek saudara ya. Buat apa ya? Jangan ya hal-hal yang itu kalau ada masalah, ada orang pepatah Jawa mengatakan elek-elek itu bojomu dewi. Ayo kita rapikan. Kalau ada konflik kita rapikan, jangan sampai dibesar-besarkan. Saudara tahu ada semboyannya PT Pegadaian. Ada yang ingat? Oh, berarti sering ke Pegadaian ya, tahu ya.
Betul ya. Mengatasi masalah tanpa masalah. Lah itu harusnya begitu ya. Jadi kalau ada masalah jangan digede-gede, no, mengatasi masalah tanpa masalah ya. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Jadi setelah kita menerima ya minyak di atas kepala meleleh ke janggut. Kemudian yang ketiga, ternyata minyak itu juga meleleh kemana? Ke leher jubah. Leher jubah atau kerah ini ya saudara. Ibu-ibu kalau punya suami atau anak yang punya seragam sekolah putih ya, itu biasanya pulang sekolah bagiannya mana yang paling kotor? Ini ya, leher jubah, kerahnya ini. Kotor ya, baunya tidak enak dan sebagainya. Harun melayani di Bait Allah sepanjang hari saudara, keringetan. Zaman dulu tidak ada AC. Kalau sekarang enak ya, ada AC, ibadah, pakai jas apa, tidak sampai keringetan. Kalau zaman dulu keringetan saudara, waduh hitam, bau tidak enak, bau tidak sedap. Tapi yang menarik sekali saya membaca tafsiran, ternyata minyak ini harum, wangi. Jadi menutupi bau yang tidak sedap, sehingga tidak mengganggu akan jemaatnya. Ini bau apa ya? Bau keringat ya? Enggak. Karena ditutupi oleh bau tidak sedap itu. Ditutupi oleh apa? Oleh minyak wangi. Jadi minyak urapan tadi itu ternyata wangi. Nah saudara, pemazmur katakan kalau kita mau memiliki keluarga yang rukun, selain menerima, saling merapikan, yang ketiga kita belajar saling mengampuni, menutupi bau yang tidak sedap. Tadi saya katakan ya, pasangan kita tidak sempurna. Orang tua kita, anak kita tidak sempurna. Ayo kita belajar untuk saling mengampuni. Pak Sutri mengampuni, saling mengampuni, orang tua mengampuni anak, dan anak mengampuni orang tua. Itu penting ya. Memang saudara bicara tentang pengampunan itu ngomongnya enak. Kalau khotbah hamba Tuhan di sini, wah ya Pak Yohanes ya, Pak Juanto atau hamba Tuhan yang lain, tentang pengampunan enak ngomongnya. Tapi itu tidak gampang, sulit saudara ya. Sampai ada seorang mengatakan, oh enak ya pendeta itu kalau ngomong mengampuni, kalau dia ngalami kayak saya itu tidak bisa. Ada seorang ibu ya, dia ditinggal oleh suaminya selingkuh saudara. Dia katakan, Pak Pendeta tolong doakan ya supaya suami saya suatu hari naik mobil di tol tabrakan sama selingkuhannya ya. Biar mampus gitu. Loh, kamu kan orang Kristen, enggak boleh gitu. Doakan supaya dia bertobat, dia sadar, balik sama kamu, ampuni. Oh enggak bisa Pak. Bapak enak ngomongnya, saya sudah disakiti, ini enggak sekali, dua kali, sudah berkali-kali dia menyakiti saya, berkali-kali dia berkhianat. Bapak tahu, dulu banyak laki-laki, suami-suami hilang itu di Aceh, itu kena apa? Tsunami. Ini suami saya hilang karena Sumina Pak. Jadi ternyata suaminya nyeleweng dengan Sumina saudara ya. Jadi dia tidak bisa ngampuni, sulit. Nah saudara yang dikasih Tuhan memang tidak gampang. Tapi kita belajar dari Kristus. Kita sebenarnya tidak layak. Tapi Kristus luar biasa. Dia mengampuni kita. Bahkan Tuhan Yesus berdoa di atas kayu salib, Bapa ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, suamimu, istrimu, orang tuamu, anak-anakmu tidak sempurna. Mereka ada kesalahan, ada kekurangan. Ya, marilah kita belajar saling mengampuni. Jadi saudara bagaimana keluarga kita rukun? Ayo yang pertama kita belajar untuk saling menerima. Yang kedua saling menyegarkan. Yang ketiga saling mengampuni. Dan yang keempat yang terakhir saudara, ternyata sekarang pemazmur pindah. Setelah dia bicara tentang minyak, sekarang bicara tentang embun. Ibu-ibu tahu ya embun ya? Kalau pagi hari di bunga, daun itu seger kembali. Kemarin kan kena sinar matahari, kena terik matahari, loyo, layu. Ternyata pagi-pagi kok seger. Ternyata saya lihat pagi-pagi ada tetes-tetes air. Itu embun. Jadi embun ini saudara untuk menyegarkan. Jadi pemazmur katakan kalau kita ingin punya keluarga yang rukun, ayo belajar seperti embun, saling menyegarkan. Pak Sutri menyegarkan suami, ya suami menyegarkan istri, istri menyegarkan suami.
Orang tua menyegarkan anak menyegarkan orang tua. Itu harus belajar. Nah bagaimana misalnya, ya, karena waktu saya akan memberikan beberapa contoh. Misalnya Pak Sutri, apa yang bisa dipakai untuk saling menyegarkan? Yang pertama, ayo suami belajar memberikan pujian terhadap istrinya. Dalam hal apa yang sepele aja. Misalnya istri itu tiap hari kan masak, saudara ya. Kadang-kadang istri itu mengeluh, saya ini Pak, kalau malam tidurnya menu loh Pak, mimpinya menu Pak. Karena besok mau masak apa, karena suami saya cerewet. Kalau minta makan 1 hari 3 kali ya, masak 3 kali. Tidak apa-apa, saya mau, tapi tidak pernah benar Pak. Salah tok Pak loh. Kalau masak tabje tidak kayak mamaku, kurang asin. Kamu masak rawon tidak kayak mamaku. Semua kayak mamanya saudara. Lama-lama kamu kawino sama mamamu dewi ya. Karena jengkelnya ya. Ayo bapak-bapak belajar ya untuk memberikan pujian. Sekali-kali ada makanan di meja, tidak ada salahnya kan ya. Bilang masakannya hari ini hoje senjingping. Nah, enak gila kan gitu ya. Oh saudara aman 1 hari saudara. Iya istri tidak cari gara-gara. Kalau diberikan apa? Pujian. Ini penting ya. Ini penting. Banyak istri-istri ngomel-ngomel cari masalah tiap hari karena tidak ada pujian. Ayo berikan pujian. Dan juga bukan hanya pujian tapi perhatian. Ketika ya kalau saudara laki-laki, bapak-bapak mungkin kita tidak bingung ya, ulang tahun kita lupa tidak apa-apa. Tapi kalau istri itu jangan lupa ya, yang lain boleh lupa. Tapi hari ulang tahun istri itu jangan lupa saudara. Betul, karena mereka senang ya. Ya paling tidak, ya enggak usah mewah-mewah hadiahnya ya, surprise saja. Seperti film-film di Hollywood gitu ya, ketika istrinya ulang tahun dibelikan bunga, sekuntum aja. Di belting tong, happy birthday darling, wah seneng saudara ya. Jadi saudara, bapak-bapak jangan lupa ya, sekarang kan ada handphonenya kan ada time reminder itu ya. Kalau waktu istrinya ulang tahun, coba pulang kerja metik kembang di pinggir jalan gitu. Kasih istrinya ya. Itu senang saudara. Saya dulu jujur ya lupa ya, pernah pelayanan sampai Senin itu istri saya ulang tahun, lupa saya. Sudah pulang istri saya sudah siap-siap, sudah masak, sudah ini. Saya diam aja, diam tok saya. Dia tanya, "Pak, hari ini hari apa?" "Hari Senin." "Ya saya tahu hari Senin." Gitu. "Loh kamu kok marah?" "Ini hari ulang tahun loh, kok lali ya?" "Oh itu ya, kamu ulang tahun ya?" "Oh gitu tok saudara." Wah, ya jadi tapi mulai sekarang ya saya tiap tahun selalu ya paling tidak memberikan bunga dan sebagainya. Jadi surprise itu perlu ya. Jadi ayo belajar suami ya memberikan perhatian ya, memberikan pujian apa yang dilakukan ataupun apa yang sudah dikerjakan oleh pasangan kita. Sama juga suami butuh pujian dari istri. Ketika dikasih uang belanja tiap bulan, pernahkah Anda mengajak, "Waduh, Papa terima kasih ya, Papa sudah kerja keras." Atau dikasih gajian, tiap bulan gajian kemudian dikasih uang belanja, pernahkah ngomong gitu? Atau sebaliknya? Gini tok ya. Kok tidak tambah-nambah ya? "Wah kamu memang goblok, kamu hempen." Loh ada loh saudara, istri sampai ngomong begitu, "Kamu goblok, hempen, kamu itu tidak bepok lah, bocel loh." Ada loh saudara, sampai akhirnya suami itu dia tidak betah di rumah, tidak tahan. Karena apa? Tidak pernah dihargai. Tolong ya ibu-ibu, kalau saudara ingin suamimu setia, tolong berikan pujian apa yang dia kerjakan. Laki-laki itu paling senang ya kalau harga dirinya itu diangkat. Ya, saya sering kali kasih ilustrasi, saya kalau parkir biasa prit ya. Oh, coba biasa prit. Kadang-kadang kita waktu mau keluar itu datang ya biasalah ya, kasih goceng biasa gitu. Tapi ada satu tempat saudara, kalau saya parkir itu wah dia mulai, "Bos pelan-pelan bos ya, hati-hati bos. Kanan sedikit bos ya." Wah, jadi saya di bos-bosno saudara. Biasanya kasih goceng, ini tanah di bos-bosnya saya kasih nomban saudara. Karena apa? Dipuji. Orang laki-laki itu butuh dipuji ya. Jadi ibu-ibu selalu perhatikan ya, harus belajar saling menjagakan, dipuji.
Dipuji juga apalagi selain dipuji, kata-kata yang manis, kata-kata yang sedap didengar itu ya harus diperhatikan. Banyak suami-suami maaf ya, tidak betah di rumah. Alasannya ngelembur sebulan, 2 bulan, lama-lama minggat saudara. Karena apa? Karena tidak tahan sama maaf ya mulut kata-katanya. Sampai ada cerita ya, ada seorang bapak itu punya suami itu, punya istri ya, cerewetnya minta ampun saudara. Mulai dari pagi bangun tidur sampai tidur itu tidak mari-mari cerewetnya. Sampai suatu hari bangun tidur cerewet lagi langsung diambilkan tali, dicancang, diikat, dimasuk no timbo, ya, dikerek, diturunkan ke sumur yang kering, yang tidak ada airnya. Biarnya kapok ya, nanti sore kan tak angkat, nanti dia kapok, wis tidak cerewet lagi. Betul saudara, sorenya sudah sore diangkat, kemudian ternyata yang terjadi kaget saudara suaminya, istrinya hilang, tidak ada saudara. Ternyata di timbo itu sekarang ada bapak tua, jenggoten, brenggosen, brewoken. Ditanya, "Loh, bapak ini siapa? Mana istri saya?" "Aku jin penunggu sumur. Aku sudah 100 tahun di sumur, tidak pernah keluar. Hari ini aku tidak tahan sama nyonyamu." Loh, sampai jin aja tidak tahan, saudara. Kena cerewete gitu. Nah, makanya ya, banyak suami-suami yang tidak tahan di rumah. Karena tidak tahan dengan apa? Kata-kata yang kasar, kata-kata yang menyakitkan. Ayo belajar ya ibu-ibu ya, supaya suaminya betah di rumah, kata-kata yang mesra. Banyak juga suami yang selingkuh karena apa? Bukan kecantikan, saudara. Pernah ada suami selingkuh, dia ditanya, "Istri kamu lebih cantik tak?" Lihat fotonya, gambarnya, dilihat fotonya, lo tidak ada apa-apanya, saudara, buhaugan, saudara. Loh, tapi kok tertarik, kok selingkuh? Ternyata kata-katanya manis. Iya Pak, beda Pak kata-katanya. Memang tidak cantik, tapi kata-katanya manis. Kalau ketemu aku, manggil aku darling. Nah. Nyonyamu manggil kamu maling. Nah. Kalau ketemu aku, manggil aku baby. Kalau nyonyamu babi. Nah. Hampir sama tapi beda. Aku makanya kepingin cepat ketemu selingkuhan saya Pak. Kalau ketemu manggil aku sweetheart. Nyonyamu suike loh saudara. Beda saudara. Akhirnya tidak tetap di rumah. Yuk belajar ya. Suami istri belajar saling menjagarkan. Sama juga orang tua anak. Orang tua anak juga belajar saling menyegarkan. Dengan apa? Orang tua tolong perhatikan anakmu butuh waktu. Dan menjadi sahabat yang baik bagi anak-anakmu. Ini penting ya. Walaupun saudara sibuk apapun, percuma saudara kaya raya, punya segala-galanya, kerja sibuk, dapat kesuksesan, tapi anakmu rusak. Ya, saya dulu pernah menangani satu anak, ya, orang punya anak di Surabaya, saudara. Tapi tidak pernah diperhatikan karena sibuknya, hanya anaknya terlibat narkoba. Akhirnya jantungnya bocor, saudara. Dibawa ke Australia, dokter angkat tangan, dibawa ke Singapura, akhirnya meninggal. Itu temannya, ya, anaknya temannya kakak saya. Akhirnya saya diminta membimbing dia. Stres dia, aduh buat apa saya punya ini, ya segala-galanya, tapi anak saya, anak satu-satunya laki. Karena dia tidak ada waktu. Ayo tolong ya, Bapak Ibu, kerja boleh. Ya memang kita harus cari uang, tapi tolong sediakan waktu untuk anakmu. Jadilah sahabat ya, anakmu butuh. Hari ini banyak anak-anak yang bunuh diri karena apa? Masalah sekolah, dibully sama temennya, masalah pacaran, macam-macam. Ayo ya, kita belajar menjadi orang tua yang menjadi tempat curhat. Jadi sahabat itu artinya apa? Mau menerima anak kita apa adanya. Bukan dimarahi, bukan ditegur, tapi diterima. Kita memberikan bimbingan yang baik, bukan dihakimi. Seringkali banyak anak-anak tidak mau ngomong sama orang tuanya. Justru ngomongnya sama tetangganya, repot saudara. Karena apa? Kalau ngomong sama orang tuanya selalu dihakimi, selalu dikotbahi, selalu dimarahi. Nggak, ya, jadilah sahabat yang terima. Ya, anak-anak sekarang memang masalahnya banyak pelik ya. Apalagi anak-anak yang pacaran itu sekarang jangan kira
Enggak masalah. Oh, banyak saudara anak-anak perempuan ya ada di Surabaya saya dengar juga ya, ada yang bunuh diri karena ditinggal pacarnya. Mengapa? Tidak ada tempat ngomong. Ditinggal pacarnya tidak ada tempat ngomong, hanya bunuh diri. Ditinggal pacarnya begitu saja. Dulunya ngomongnya pacarnya, cintaku kepadamu seperti internet, high speed and unlimited. Gitu. Ternyata ada wanita lain, ternyata pacarnya nyeleweng dengan wanita lain, dia tidak tahan, tidak bisa. Akhirnya tidak ada tempat, ngomong sama siapa? Akhirnya bunuh diri. Ayo ya ibu-ibu, bapak-bapak, jadilah sahabat. Tempat, waktu sediakan untuk anak-anak kita. Dan juga yang terakhir, anak-anak juga harus menjadi kebanggaan orang tua. Bagaimana kita bisa menyegarkan orang tua kita supaya nanti satu hari di masa tua mereka bisa bangga. Loh itu loh anakku, aku tidak repot, aku sudah repot-repot, aku tidak sia-sia kerja mati-matian untuk anakku supaya sekolah, akhirnya dia bisa berhasil. Ini penting saudara ya, jadi kita harus belajar. Anak-anak yang hadir hari ini ada beberapa anak-anak, ayo jadilah kebanggaan orang tua. Kalau sekolah Anda masih bisa sekolah, kuliah, ayo kuliah yang betul. Kuliah dengan prestasi, tunjukkan bahwa orang tuamu yang kerja mati-matian cari uang tidak sia-sia. Jangan ikut-ikut temanmu ya, bolos-bolosan ya, narkoba lah, pergaulan bebas dan sebagainya. Jangan sampai hari tua orang tuamu nyesel. Aduh, aku punya anak punya anak kecil digedekno, ya gede tidak bisa dikecilno, ya. Artinya apa? Tidak bisa diatur dan sebagainya, kecewa. Ayo kita sebagai anak-anak yang masih punya orang tua, perhatikan orang tuamu juga. Rawat orang tuamu. Dia mungkin ya sekarang lemah, tidak berdaya, tetap perhatikan. Ada yang tanya sama saya, Pak boleh enggak saya masukkan orang tua saya di panti jompo? Saya katakan jangan. Kalau kamu ya masih sehat, kamu masih kuat, ayo pelihara. Karena apa? Karena orang tua saudara dimasukkan di panti jompo itu seperti dibuang. Merasa tidak dianggap, dibuang. Jadi saya tidak setuju itu. Ayo pelihara ya. Saya punya mama dulu ya, waktu tua itu stroke ya, tapi saya senang ya dirawat saya waktu itu ada di Lawang ya, di Malang. Kakak saya, cece saya merawat dia. Saya luar biasa. Tidak ditaruh di mana-mana, di rumah dia tetap ya rawat dan sebagainya. Ini penting saudara ya. Jadi saudara ayo jadilah anak-anak yang menjadi kebanggaan orang tua. Menjadi masa depan orang tua yang menyenangkan. Jangan membuat orang tua kecewa, sedih. Suatu hari ada seorang ibu ya, sebutlah Ibu A ya. Nyonya A ini dia membawa mamanya ke panti jompo. Karena sudah tua, karena dia sibuk, tidak ada waktu pergi. Dan dia mengajak mamanya ke panti jompo, dia ngajak anaknya. Jadi anaknya datang ikut ya, jadi bertiga sama supir. Sampai di tempat panti jompo, akhirnya diturunkan dengan kursi roda. Sampai di situ ternyata di panti jompo itu ada kursi rodanya. Akhirnya ditukar ya. Nah setelah ditukar, kemudian yang kursi rodanya yang tadinya dari rumah itu dibawa kembali naik mobil, mereka berangkat pulang. Nah saudara, di tengah perjalanan Ibu A ini minta supirnya, ayo berhenti ke toko itu sebentar. Ternyata toko itu tempat jual kursi roda. Kemudian sampai di situ berhenti, kursi rodanya diturunkan, saudara. Anaknya tanya, loh, "Ma, ada apa kita ke sini? Kursi rodanya mau ditaruh di mana?" Loh, kan tidak dipakai. "Mak, tadi kan sudah ditaruh di panti jompo. Mama mau jual ini kan tidak dipakai kursi roda, tidak ada yang pakai kan dijual." Wah, anaknya nangis, saudara. "Jangan, Ma, jangan dijual. Jangan, dibawa pulang aja." Loh, buat apa? Tidak apa-apa. Nanti kalau mama sudah tua, aku juga mau bawa mama ke panti jompo sama kursi roda ini. Wah, akhirnya mamanya ini merasa, duh iya. Anaknya tadi melihat apa yang dia lakukan terhadap mamanya. Anak-anak kita nyontoh kita, meneladani kita. Ayo saudara ya, hari ini kalau saudara masih punya orang tua, ayo kita rawat orang tua kita baik-baik ya. Kita kasihani mereka, kasih mereka. Sebagaimana dia dulu
melahirkan saudara, mengasihi saudara, sampai hari ini saudara bisa menjadi berhasil. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita yang hadir pada pagi hari ini? Maukah di tengah-tengah dunia yang krisis baik ekonomi maupun keluarga, kita tetap bisa bertahan? Ayo kita belajar untuk menghitung hari-hari kita supaya kita bisa memiliki hati yang bijaksana. Baik di dalam ekonomi, di dalam kehidupan ekonomi kita maupun di dalam kehidupan keluarga kita. Di dalam ekonomi kita jangan boros ya, kita belajar menabung, investasikan barang-barang kita, apa yang kita miliki, uang kita, berikan asuransi dan sebagainya dan sebagainya. Dan yang paling penting juga di dalam kehidupan keluarga, supaya kita rukun, ayo kita belajar seperti minyak di atas kepala yang menerima, meleleh ke janggut yang merapikan, meleleh ke leher jubah yang saling mengampuni, dan seperti embun, ya seperti embun kita saling menyegarkan satu dengan yang lain. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan hari ini.